Di tengah gemerlap pesta pera keluarga yang megah, aku kembali hanya untuk disambut bisikan cibiran dan tatapan meremehkan. Mereka memandangku rendah, tak menyadari satu hal krusial. Kemewahan acara ini, sepeser pun, berasal dari tanganku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Angin sore di desa itu selalu membawa aroma tanah basah dan sesekali harum bunga melati dari pekarangan tetangga. Aku duduk di teras rumah sederhana ini, jari-jariku tanpa sadar memilin ujung jilbab katun yang sudah agak usang. Di pangkuanku tergeletak sebuah kartu undangan berlapis emas, berkilauan di bawah cahaya matahari yang mulai condong ke barat. Undangan resepsi pernikahan cucu tertua dari keluarga besar. Keluarga yang selama ini, entah mengapa, selalu melihatku dengan tatapan berbeda. Bukan tatapan kagum, bukan pula tatapan hormat. Lebih sering, tatapan mereka adalah campuran antara iba, sedikit cibiran, dan rasa ingin tahu yang tak pernah terucap. Aku, si bungsu dari cabang keluarga yang kurang beruntung, selalu menjadi bayangan di setiap pertemuan. Semasa kecil, aku ingat bagaimana paman dan bibi lain akan memuji kepintaran anak-anak mereka, sementara aku hanya akan tersenyum tipis, merasa tak terlihat. Ingatan itu bagai sayatan tipis yang tak pernah benar-benar sembuh. Bertahun-tahun aku membawa beban itu, membiarkannya membentuk diriku menjadi pribadi yang pendiam, namun dengan ambisi yang membara di dalam dada. Aku ingin membuktikan, bukan kepada mereka, melainkan kepada diriku sendiri, bahwa aku mampu. Aku mampu lebih dari sekadar bayangan. Kini, undangan ini adalah pengingat betapa besar acara yang akan mereka gelar. Sebuah perhelatan megah, begitu bunyi desas-desus di desa, yang akan mengundang seluruh sanak famili dari berbagai penjuru, bahkan dari kota-kota besar. Aku tahu ini akan menjadi ajang pamer, ajang saling membandingkan kesuksesan, seperti yang selalu terjadi. Seketika, sebuah senyum tipis terukir di bibirku. Senyum yang penuh arti, yang hanya aku yang mengerti. Mereka tidak tahu. Tidak ada satupun di antara mereka yang tahu apa yang sudah aku lalui. Bagaimana aku membangun segalanya dari nol, jauh dari hiruk-pikuk desa ini. Mereka hanya melihat jilbab sederhanaku, rumah kecil yang aku tempati, dan mungkin mengira aku masih sama seperti dulu. Aku bangkit, berjalan ke dapur, dan menyeduh teh hangat. Aroma melati dari teh itu mengisi ruangan, menenangkan jiwaku yang bergejolak. Aku memutuskan, kali ini aku akan datang. Aku akan hadir di tengah-tengah mereka, bukan untuk mencari pengakuan, melainkan untuk melihat ekspresi mereka ketika kebenaran terungkap. Ini bukan tentang balas dendam, bukan pula tentang kesombongan. Ini tentang validasi. Validasi atas perjuangan panjang yang aku jalani sendirian, tanpa sorotan, tanpa tepuk tangan. Validasi bahwa seorang perempuan berjilbab dari desa kecil ini bisa mencapai hal-hal luar biasa, bahkan ketika orang-orang terdekatnya meragukan. Undangan itu tergeletak di meja dapur, kontras dengan nampan teh dan piring kecil berisi kue tradisional yang baru kubeli dari pasar. Aku mengambilnya, membalikan kartu emas itu. Tertulis nama mempelai dan tanggal acara yang tinggal menghitung hari. Jantungku berdebar pelan, bukan karena gugup, melainkan karena antisipasi. Aku tahu, mereka akan kembali melihatku rendah. Mereka akan kembali menganggapku remeh. Tapi kali ini, ada sebuah rahasia besar yang aku simpan. Sebuah rahasia yang akan mengubah seluruh pandangan mereka, dan mungkin mengubah cara mereka melihat diri mereka sendiri. Malam itu, aku tidur dengan senyum samar, menantikan hari besar itu tiba. Aku membayangkan bagaimana paman dan bibi akan menanyakan pekerjaanku, mungkin dengan nada merendahkan. Aku membayangkan bagaimana sepupu-sepupuku akan memamerkan pencapaian mereka, mobil mewah mereka, dan liburan mahal mereka.
Aku juga membayangkan bagaimana mereka akan menatap rumah sederhana yang aku tinggali ini, dan mungkin berbisik-bisik tentang betapa sulitnya hidupku. Namun, semua bayangan itu tidak lagi membuatku sakit hati. Sebaliknya, justru ada kekuatan baru yang tumbuh di dalam diriku. Kekuatan yang membuatku yakin bahwa aku akan menghadapi semua itu dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Aku sudah jauh melampaui rasa sakit itu. Desa ini adalah saksi bisu dari setiap tangisanku, setiap jatuh bangunku, setiap sudut jalan, setiap jengkal tanah, seolah menyimpan jejak langkah kecilku yang dulu sering berlari sambil memendam rasa minder. Sekarang, langkah itu jauh lebih mantap, lebih percaya diri. Aku sudah siap. Siap untuk pertemuan itu. Siap untuk tatapan-tatapan itu. Dan yang terpenting, kabar tentang resepsi pernikahan itu menyebar bagai api di desa. Semua orang membicarakannya. Bukan hanya karena ini adalah acara besar, tetapi juga karena keluarga besar yang mengadakan acara ini adalah salah satu yang paling dihormati dan juga paling disegani di desa itu. Aku mendengar bisik-bisik tetangga saat aku berjalan ke pasar, tentang betapa mewahnya tenda yang akan dipasang, betapa megahnya hidangan yang akan disajikan, dan betapa mahal gaun pengantin yang sudah dipesan. Aku tersenyum simpul setiap kali mendengar percakapan itu. Mereka tidak tahu, di balik kemegahan itu, ada jejak tanganku. Jejak yang tak kasat mata bagi mereka, namun sangat nyata bagiku. Aku membiarkan mereka terus berbisik, terus menebak-nebak, terus membayangkan kemewahan yang akan terjadi. Beberapa hari sebelum acara, truk-truk besar mulai berdatangan. Membawa tenda-tenda raksasa berwarna putih gading, meja-meja bundar berbalut taplak brokat, kursi-kursi berlapis kain satin. Aroma masakan mulai tercium dari dapur-dapur darurat yang dibangun khusus. Suara pekerja sibuk mengatur dan mendekorasi terdengar hingga ke rumahku. Aku hanya mengamati dari kejauhan, pura-pura tidak terlalu peduli. Namun, setiap detail yang mereka siapkan, setiap ornamen yang mereka pasang, adalah sesuatu yang sudah aku setujui, aku pilih, bahkan aku dan timku yang merencanakan. Aku tahu persis bagaimana tata letak meja akan diatur, bagaimana bunga-bunga akan diletakkan, bahkan warna seragam para pelayan. Beberapa bibi dari keluarga besar mulai datang mengunjungi rumah-rumah tetangga, mengundang secara langsung. Aku mengamati dari balik jendela saat salah satu bibi lewat di depan rumahku. Wajahnya dipenuhi senyum ramah kepada siapapun yang ia temui. Ketika ia sampai di depan pagar rumahku, senyumnya sedikit memudar. Ia mengetuk pintu, dan aku membukanya. "Oh, kamu toh? Kirain siapa?" Ujarnya dengan nada yang tak bisa dibilang ramah. "Sudah dapat undangannya, kan? Jangan lupa datang, ya. Acara besar ini, loh." Aku mengangguk pelan. "Iya, sudah. Insya Allah datang, Bei." Ia hanya mengangguk singkat, lalu pamit pergi, tergesa-gesa seolah ada urusan penting lainnya. Tidak ada basa-basi, tidak ada pertanyaan tentang kabarku, atau tentang kehidupanku. Seperti biasa, aku hanya tersenyum tipis setelah ia pergi. Ini adalah bagian dari permainan ini. Sejak kecil, aku selalu menjadi sosok yang luput dari perhatian mereka. Saat ada pertemuan keluarga, aku selalu duduk di pojok, mendengarkan obrolan mereka tentang keberhasilan anak-anak mereka. Aku bukan yang paling cantik, bukan yang paling pintar, bukan pula yang paling berani. Aku hanyalah aku, yang selalu merasa kecil di tengah kemegahan keluarga itu. Namun, justru dari rasa terabaikan itulah, aku menemukan kekuatanku. Aku belajar mengamati, mendengarkan, dan merencanakan. Aku belajar bagaimana membangun sesuatu dari bawah, tanpa bantuan siapapun. Aku belajar bagaimana menjadi mandiri, dan bagaimana mencapai impianku, satu persatu. Malam harinya, aku membuka lemari pakaianku. Isinya tidak mewah, tidak seperti gaun-gaun para sepupu yang selalu berkilauan.
Hanya beberapa gamis sederhana dan jilbab-jilbab berwarna kalem. Aku memilih gamis berwarna gelap, sederhana namun elegan, dan jilbab senada. Aku ingin tampil sopan, tidak mencolok, namun tetap terlihat anggun. Aku juga menyiapkan amplop berisi hadiah untuk pengantin. Bukan hadiah yang mewah, hanya seperlunya, agar tidak menarik perhatian. Aku ingin mereka tetap menganggapku biasa-biasa saja, setidaknya sampai waktunya tiba. Di luar, suara musik dangdut dari panggung yang mulai didirikan terdengar samar. Beberapa anak kecil berlarian di jalanan, berteriak-teriak kegirangan, tak sabar menunggu acara besar itu. Aku menghela napas panjang. Besok adalah hari haji, hari di mana aku akan kembali ke tengah-tengah mereka. Namun dengan perasaan yang sangat berbeda. Aku tahu, mata-mata mereka akan kembali menilai. Lisan mereka mungkin akan kembali berbisik. Tapi kali ini, aku tidak akan merasa terintimidasi. Aku tidak akan merasa kecil. Justru sebaliknya, aku akan merasa damai. Damai karena aku tahu kebenaran yang tidak mereka ketahui. Aku memejamkan mata sejenak, membayangkan wajah-wajah terkejut mereka. Bukan karena rasa ingin membalas, melainkan karena rasa puas. Puas karena akhirnya, kerja keras dan perjuanganku akan terlihat. Terlihat oleh mereka yang selama ini hanya melihatku sebagai bayangan. Aku sudah siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi besok. Siap untuk tatapan meremehkan. Siap untuk pertanyaan-pertanyaan yang menguji kesabaranku. Dan siap untuk momen ketika semuanya akan terungkap. Hari yang dinanti tiba. Pagi itu, desa sudah ramai sejak subuh. Aroma masakan menyebar ke seluruh penjuru, bercampur dengan suara tawa dan obrolan. Aku bangun lebih awal, melaksanakan salat subuh, lalu duduk di teras sambil menyesap teh. Aku melihat beberapa tetangga sudah mengenakan pakaian terbaik mereka, bersiap-siap untuk berangkat ke lokasi acara. Aku sengaja tidak buru-buru. Aku ingin tiba sedikit terlambat, agar tidak terlalu menjadi pusat perhatian di awal. Aku merias diri dengan tipis, hanya memakai bedak dan sedikit lipstik agar wajah tidak terlalu pucat. Jilbabku benahi dengan rapi, sederhana namun elegan. Aku memastikan tampilanku tidak akan menarik perhatian yang tidak perlu, setidaknya belum. Ketika aku berjalan kaki menuju lokasi acara, tatapan-tatapan mulai mengikuti. Beberapa tetangga menyapaku dengan senyum basa-basi. Beberapa lainnya hanya melirik, lalu melanjutkan obrolan mereka. Aku membalas sapaan dengan senyum tipis, dan terus melangkah. Lokasi acara sudah dipenuhi orang. Tenda raksasa itu benar-benar megah, dihiasi lampu-lampu gantung kristal dan bunga-bunga segar. Panggung pelaminan dihiasi ukiran-ukiran indah dan kain-kain mewah. Musik gamelan yang merdu mengalun, menambah suasana sakral namun meriah. Semuanya persis seperti yang aku dan timku bayangkan, bahkan lebih indah dari ekspektasiku. Aku mencari tempat duduk di bagian belakang, tidak terlalu mencolok. Beberapa pelayan yang berseragam batik rapi menghampiriku, menanyakan apa yang bisa mereka bantu. Aku hanya tersenyum dan mengatakan ingin duduk di sudut yang sepi. Mereka mengangguk sopan, dan aku mengambil tempat. Tak lama setelah aku duduk, segerombolan bibi dan paman dari keluarga besar mulai berkumpul di dekat pintu masuk, menyambut tamu. Aku melihat mereka menyapa para tamu dengan senyum lebar, tertawa lepas, dan bersalaman hangat. Tatapan mereka penuh dengan kebanggaan. Aku hanya mengamati dari jauh. Tiba-tiba, seorang bibi yang kukenal datang menghampiriku. Wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan melihat kehadiranku. "Oh, kamu datang juga?" tanyanya. Nada suaranya sedikit mengandung keraguan, seolah kehadiranku adalah sesuatu yang tidak terduga. Aku tersenyum. "Iya, Bei. Tentu saja." "Wah, baguslah kalau begitu," ujarnya. Namun matanya menelusuri penampilanku dari atas ke bawah. Aku tahu apa yang ada di pikirannya. Pakaianku yang sederhana, jilbabku yang tidak mewah,
Kontras dengan para tamu lain yang mengenakan perhiasan berkilauan dan kain-kain mahal. "Sibuk apa sekarang?" tanyanya lagi, dengan nada yang aku tahu pasti bermaksud merendahkan. Seolah ia ingin mengatakan, "Apa yang kamu lakukan, yang tidak lebih baik dari kami?" Aku hanya tersenyum lagi. "Alhamdulillah, Bei. Ada saja kesibukan." Ia tidak puas dengan jawaban itu. "Kok enggak buka toko lagi? Bukannya dulu kamu suka jualan kue?" Nada suaranya semakin mencibir. Pertanyaan itu mengingatkanku pada masa-masa sulit ketika aku mencoba berbagai usaha kecil-kecilan di desa, yang selalu berakhir gagal di mata mereka. "Sudah tidak, Bei. Sekarang fokus ke hal lain," jawabku singkat, tidak ingin memperpanjang percakapan. Ia mendengus pelan, lalu pandangannya beralih ke arah lain, seolah menemukan hal yang lebih menarik dari sekadar diriku. "Ya sudah, nikmati saja acaranya." "Ya," ujarnya, lalu bergegas pergi menghampiri tamu lain yang baru datang. Aku hanya menghela napas. Ini baru permulaan. Aku tahu akan ada lebih banyak lagi tatapan dan pertanyaan semacam ini. Namun, aku tidak gentar. Aku sudah melewati jauh lebih banyak dari sekadar ini. Beberapa sepupu juga melintas. Sesekali melirikku dengan tatapan aneh. Ada yang pura-pura tidak melihat. Ada yang hanya mengangguk kecil tanpa senyum. Mereka sibuk memamerkan tas-tas branded mereka, jam tangan mahal, dan berbicara tentang perjalanan liburan mereka ke luar negeri. Aku hanya mendengarkan, dengan senyum kecil di bibirku. Di tengah keramaian, aku melihat ayah dan ibuku duduk di bangku paling depan. Mereka tersenyum bangga melihat cucu mereka yang sedang berdiri di pelaminan. Aku tahu mereka juga merasa sedikit kikuk di tengah kemewahan ini, namun mereka tetap berusaha menunjukkan yang terbaik. Aku bersyukur mereka bisa hadir dan menikmati acara ini, berkat bantuan yang aku berikan tanpa mereka ketahui. Pesta berlangsung meriah. Hiburan musik tradisional berganti dengan musik modern. Para tamu mulai berdatangan dalam jumlah yang lebih besar. Aku hanya duduk di sudut, mengamati setiap detail, setiap ekspresi, setiap interaksi. Dan aku tahu, saatnya akan segera tiba. Saat di mana semua pandangan meremehkan itu akan berubah menjadi tatapan terkejut, bahkan mungkin kagum. Aku hanya perlu bersabar. Aku sudah lama tidak menghadiri acara keluarga semegah ini. Terakhir kali, belasan tahun yang lalu, aku masih seorang remaja yang canggung, selalu berusaha bersembunyi di balik punggung orang tua. Kini, aku duduk di sini, di tengah hiruk-pikuk, merasakan bisikan-bisikan yang tak terucap, namun sangat terasa. Beberapa bibi yang lain mulai menghampiriku, satu persatu, masing-masing dengan pertanyaan yang serupa, namun dengan nada yang berbeda. Ada yang bertanya dengan pura-pura peduli. "Kok belum nikah, Enduk? Umur segini sudah waktunya. Loh." Ada yang langsung menanyakan pekerjaanku dengan nada menyelidik. "Kerja di mana sekarang? Masih betah di desa?" Aku menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan tenang, tanpa emosi berlebih. Aku tahu mereka tidak benar-benar peduli. Mereka hanya ingin membandingkan. Ingin memastikan bahwa aku masih berada di bawah mereka. Masih bisa mereka pandang sebelah mata. "Rumahmu kecil itu, ya? Udah berapa lama di sana?" tanya seorang bibi lain, sambil melirik ke arah luar tenda, seolah mencari-cari rumahku di antara kerumunan bangunan. Aku mengangguk. "Sudah lama, Bei. Alhamdulillah, nyaman." Ia mendengus. "Ya ampun, kamu ini, kok betah sih di desa terus? Coba merantau ke kota, biar rezekinya lebih besar." Aku hanya tersenyum. Kota. Mereka tidak tahu seberapa sering aku bepergian ke kota, bahkan ke luar negeri, untuk urusan pekerjaan. Mereka tidak tahu betapa besar rezeki yang sudah Allah titipkan padaku, jauh melebihi apa yang mereka bayangkan. Suatu ketika, seorang sepupuku, yang selalu merasa paling sukses, menghampiriku. Ia mengenakan gaun sutra mahal dan perhiasan berkilauan.
Hai, sapanya, dengan senyum yang terlihat dipaksakan. Apa kabar? Udah lama nggak ketemu, ya? Baik, alhamdulillah. Jawabku. Kamu makin gemukan, ya? Ucapnya, menatapku dari atas ke bawah. Pasti kurang olahraga. Aku aja sekarang rutin yoga 3 kali seminggu, biar badan tetap ideal. Ia lalu memamerkan tas brandednya, yang aku tahu persis harganya setara dengan biaya hidup beberapa bulan di desa ini. Aku hanya tersenyum tipis. Tidak ada gunanya menjelaskan bahwa berat badanku bertambah karena jadwal kerjaku yang padat, dan bahwa aku sama sekali tidak peduli dengan komentar tentang fisikku. Fokusku jauh melampaui hal-hal remeh seperti itu. Ia terus bercerita tentang kehidupannya yang glamor, tentang liburan terakhirnya ke Eropa, tentang mobil barunya, dan tentang bisnis suaminya yang semakin maju. Aku mendengarkan dengan sabar, sesekali mengangguk, seolah aku adalah audiens yang setia. Ia tidak menyadari bahwa setiap detail yang ia sebutkan adalah sesuatu yang sudah aku ketahui jauh sebelum ia membicarakannya. Aku tahu berapa harga tasnya, karena aku pernah mendapatkan penawaran untuk bermitra dengan merek tersebut. Aku tahu kemana ia berlibur, karena perusahaan penerbangan yang ia gunakan adalah salah satu klien terbesar perusahaanku. Dan aku tahu persis berapa keuntungan bisnis suaminya, karena aku punya akses ke data keuangan mereka. Semua bisikan, semua pertanyaan yang menusuk, semua pameran kesuksesan yang mereka lakukan, tidak lagi membuatku sakit. Justru sebaliknya, aku merasa semakin kuat. Aku merasa semakin yakin dengan pilihanku untuk merahasiakan identitasku, untuk membiarkan mereka terus menganggapku biasa-biasa saja. Ayah dan ibuku menghampiriku, dengan senyum canggung. "Kamu sudah makan, Enduk?" tanya ibu, suaranya pelan. "Kok duduk di sini sendirian?" Aku menggeleng. "Belum, Bu. Nanti saja." "Jangan sungkan, ambil makanan yang banyak," kata ayah, mencoba menghibur. "Ini semua kan sudah disiapkan bagus-bagus." Aku tersenyum pada mereka. Mereka adalah satu-satunya yang tidak pernah memandangku rendah. Bahkan di masa-masa sulitku dulu. Mereka selalu mendukung, meskipun mereka tidak mengerti sepenuhnya apa yang aku lakukan. Aku bersyukur atas keberadaan mereka. Di balik panggung, aku melihat beberapa panitia sibuk mengatur sesuatu. Waktu untuk pidato sambutan akan segera tiba. Aku tahu, di saat itulah, rahasia ini akan mulai terkuak. Aku menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan diri untuk momen itu. Tatapan meremehkan yang terus aku terima dari sana-sini, kini terasa bagai pemicu. Pemicu untuk menunjukkan bahwa penilaian mereka selama ini salah. Pemicu untuk membuktikan bahwa kesuksesan tidak selalu berteriak keras. Tidak selalu terlihat dari kemewahan yang dipamerkan. Kadang, ia menyelinap diam-diam, menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan diri. Aku sudah siap. Siap untuk menghadapi perubahan ekspresi di wajah-wajah mereka. Siap untuk mendengar desahan kaget mereka. Siap untuk melihat mata mereka terbelalak ketika mengetahui kebenaran yang selama ini aku simpan rapat-rapat. Suasana di tenda mulai tenang ketika MC naik ke panggung. Sebuah mikrofon di tangannya, dan senyum lebar di wajahnya. Ia mulai menyapa para tamu, mengucapkan terima kasih atas kehadiran mereka, dan kemudian mengumumkan acara selanjutnya. Sambutan dari perwakilan keluarga mempelai, dilanjutkan dengan sambutan dari pihak sponsor utama acara. Jantungku berdegup lebih kencang. Ini dia, momen yang aku tunggu-tunggu. Aku mengamati reaksi para bibi dan paman. Mereka tersenyum bangga, menantikan nama-nama besar yang akan disebut. Mereka mungkin membayangkan pengusaha-pengusaha kaya dari kota, atau pejabat-pejabat tinggi yang menjadi sponsor acara semegah ini. Perwakilan keluarga naik ke panggung, mengucapkan pidato singkat yang penuh haru dan kebahagiaan. Setelah itu, MC kembali mengambil alih. Dan sekarang, kita akan mendengarkan sambutan dari sosok yang sangat berjasa dalam terlaksananya acara megah ini.
Sosok yang telah memberikan dukungan luar biasa, bahkan sejak awal perencanaan acara ini, kata MC, suaranya menggema di seluruh tenda. Aku melihat beberapa bibi dan sepupu saling pandang, menebak-nebak siapa gerangan sponsor utama itu. Mereka mungkin sudah punya beberapa nama di kepala mereka, nama-nama yang familiar di telinga mereka. Mari kita sambut, Ibu, menyebut namaku. Seru MC dengan suara lantang, menunjuk ke arahku. Seketika, seluruh tenda hening. Aku bisa merasakan ratusan pasang mata tertuju padaku. Tatapan-tatapan yang tadinya meremehkan, kini berubah menjadi tatapan terkejut, kebingungan, bahkan tidak percaya. Aku bangkit dari tempat dudukku, melangkah perlahan menuju panggung. Setiap langkah terasa ringan. Aku melewati barisan bibi dan paman yang duduk di depan. Wajah mereka membeku, mulut mereka sedikit terbuka, seolah tak bisa memproses apa yang baru saja mereka dengar. Ayah dan ibuku juga terkejut, namun dengan senyum bangga yang mulai merekah di wajah mereka. Saat aku naik ke panggung, senyum MC semakin lebar. Ia mempersilakanku berdiri di sampingnya. Aku menyapa para tamu dengan senyum tipis, dan mengambil mikrofon yang disodorkan. Aku melihat ke sekeliling. Wajah-wajah yang selama ini memandangku rendah, kini dipenuhi dengan keheranan. Paman yang selalu meremehkanku, bibi yang selalu mencibirku, sepupu yang selalu memamerkan kekayaan mereka, semuanya tampak terpaku. Mereka tidak menyangka. Tidak pernah terlintas di benak mereka bahwa perempuan berjilbab sederhana ini adalah sosok di balik kemegahan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapku, suara terdaku tenang dan jelas. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada kedua mempelai. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Aku berhenti sejenak, membiarkan suaraku meresap ke dalam keheningan yang masih menyelimuti tenda. Sebagai perwakilan dari pihak yang mendukung acara ini, saya merasa sangat bahagia bisa menjadi bagian dari momen spesial ini. Saya percaya, setiap impian besar membutuhkan dukungan. Dan saya bersyukur, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa mewujudkan impian keluarga besar ini, terutama untuk pernikahan yang indah ini. Lanjutku. Aku melihat beberapa wajah mulai memerah. Beberapa orang mulai saling berbisik, mencoba mengkonfirmasi apa yang mereka dengar. Aku tahu, mereka sedang mengingat kembali semua perkataan meremehkan yang pernah mereka lontarkan kepadaku. Semua asumsi yang mereka buat tentang diriku. Mungkin banyak di antara bapak dan ibu sekalian yang terkejut, kataku, dengan senyum tipis. Karena memang selama ini saya tidak pernah memperkenalkan diri secara detail, atau mengumbar apa yang saya lakukan. Aku menatap mata mereka satu persatu. Bukan karena saya ingin merahasiakan. Hanya saja, saya percaya, kerja keras dan niat baik akan selalu berbicara pada waktunya. Dan mungkin, inilah saatnya. Aku mengambil napas dalam-dalam. Saya adalah pemilik, menyebutkan nama perusahaan yang besar dan bergerak di bidang event organizer dan konsultan bisnis, yang memang selama ini menangani acara tersebut. Dan melalui perusahaan inilah, kami merasa terhormat bisa menjadi bagian dari kebahagiaan keluarga besar ini. Suara gaduh mulai terdengar. Bisikan-bisikan berubah menjadi gumaman kaget. Beberapa orang bahkan berdiri dari tempat duduk mereka, seolah ingin memastikan bahwa mereka tidak salah dengar. Wajah-wajah yang tadinya angkuh, kini menunjukkan ekspresi yang tak terbaca, antara malu, kaget, dan takjub. Aku tahu, ini bukan hanya tentang pengakuan. Ini tentang menunjukkan bahwa penilaian mereka selama ini tidak adil. Ini tentang membuktikan bahwa aku, si bungsu yang selalu dipandang rendah, kini berdiri di hadapan mereka sebagai sosok yang mereka butuhkan. Sosok yang mereka abaikan, namun tanpa sadar adalah bagian terpenting dari acara megah yang mereka banggakan. Sesaat setelah aku menyebutkan nama perusahaanku, suasana di tenda benar-benar berubah. Gumaman kaget yang tadinya pelan, kini semakin riuh.
Beberapa orang tampak saling berpandangan dengan mata terbelalak, seolah baru saja disambar petir di siang bolong. Aku bisa melihat perubahan drastis di raut wajah para bibi dan paman. Raut wajah yang tadinya angkuh dan meremehkan, kini digantikan oleh ekspresi syok, kebingungan, bahkan sedikit rasa malu. Paman yang pernah bertanya apakah aku masih betah di desa, kini terlihat pucat. Bibinya yang pernah mencibir tentang rumahku yang kecil, kini menundukkan kepala, menghindari tatapanku. Sepupuku yang selalu memamerkan tas dan perhiasan mewahnya, kini tampak mematung, pandangan matanya kosong. Mereka tidak tahu harus bereaksi seperti apa. "Jadi, ini benar-benar kamu?" gumam seorang bibi. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia seolah tidak bisa mempercayai apa yang ia dengar dari panggung. Aku tersenyum tipis. "Iya, Bei, ini saya." Aku melanjutkan pidatoku, menjelaskan sedikit tentang perjalanan perusahaanku, dan bagaimana timku bekerja keras untuk memastikan acara ini berjalan sempurna. Aku berbicara dengan tenang, tanpa ada nada sombong atau balas dendam dalam suaraku. Aku hanya menyampaikan fakta, menyampaikan kebenaran yang selama ini aku simpan. Ketika aku berbicara, aku bisa merasakan semua mata tertuju padaku, bukan lagi dengan tatapan meremehkan, melainkan dengan tatapan baru, penasaran, terkejut, dan mungkin sedikit kagum. Mereka mencoba memahami bagaimana seorang perempuan berjilbab dari desa kecil ini bisa mencapai semua ini, tanpa sepengetahuan mereka. "Kami selalu percaya pada kekuatan mimpi dan kerja keras," kataku, menutup pidatoku. "Semoga acara hari ini menjadi berkah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Aku turun dari panggung diiringi tepuk tangan yang riuh. Bukan hanya dari para tamu yang tidak mengenaliku, tetapi juga dari keluarga besar yang kini terlihat salah tingkah. MC kembali naik panggung, wajahnya ceria. Ia memujiku, menyebutku sebagai sosok inspiratif yang memulai dari nol. Ketika aku kembali ke tempat dudukku, beberapa bibi dan paman langsung menghampiriku. Wajah mereka menunjukkan ekspresi yang berbeda. Tidak ada lagi cibiran atau tatapan meremehkan. Yang ada hanyalah senyum kaku, dan nada bicara yang mendadak ramah. "Ya ampun, Enduk, kenapa nggak bilang-bilang sih kamu punya perusahaan sebesar itu?" tanya seorang bibi, suaranya sedikit gemetar. Aku hanya tersenyum. "Belum ada kesempatan, Bei." "Terima kasih banyak ya, Enduk. Acara ini luar biasa sekali. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu," kata paman yang lain, dengan nada yang penuh penyesalan. Aku tahu, mereka tidak tulus. Mereka hanya terkejut, dan mungkin sedikit malu. Mereka berusaha menutupi rasa malu mereka dengan pujian dan ucapan terima kasih yang mendadak. Namun, aku tidak peduli. Tujuanku bukan untuk membuat mereka merasa bersalah, melainkan untuk menunjukkan bahwa penilaian mereka selama ini keliru. Beberapa sepupu juga datang menghampiri. Mereka yang tadinya sombong dengan harta mereka, kini terlihat canggung. Mereka mencoba memulai percakapan, menanyakan tentang perusahaanku, tentang bagaimana aku memulai semuanya. Aku menjawab dengan seadanya, menjaga jarak. Aku melihat ayah dan ibuku menghampiriku. Mata mereka berkaca-kaca. Ibu memelukku erat. "Ibu bangga sekali sama kamu, Enduk," bisiknya. "Ibu tidak menyangka kamu bisa sejauh ini." Ayah menepuk pundakku. "Kamu memang anak yang hebat, Nak. Ayah selalu percaya sama kamu." Pelukan dan kata-kata dari orang tuaku adalah penghargaan terbesar bagiku. Lebih dari sekadar pujian dari keluarga besar yang mendadak ramah. Merekalah yang selalu mendukungku, meskipun dalam diam. Merekalah yang tidak pernah memandangku rendah, bahkan ketika seluruh dunia meragukanku. Aku mengamati ekspresi wajah mereka yang kini dipenuhi rasa takjub dan penyesalan. Aku tidak berniat membalas dendam, namun ada kepuasan tersendiri melihat pandangan mereka berubah. Bukan karena aku ingin pamer,
Tetapi karena ini adalah pengakuan atas perjuangan panjang yang telah kulalui. Aku sadar, sejak saat ini, caraku dipandang di keluarga ini akan berubah selamanya. Aku tidak akan lagi menjadi bayangan atau sosok yang terabaikan. Aku akan menjadi diriku sendiri, dengan segala pencapaianku, yang telah aku ukir dengan keringat dan air mata, jauh dari pandangan meremehkan mereka. Setelah keterkejutan mereda, suasana di tenda mulai kembali normal, namun dengan dinamika yang berbeda. Kini, setiap kali aku melangkah, ada mata yang mengikutiku, bukan lagi dengan tatapan meremehkan, melainkan dengan tatapan penasaran, kagum, atau bahkan sedikit iri. Beberapa bibi dan paman mulai mengerumuniku, mencoba mendekat, menanyakan lebih banyak tentang perusahaanku. Jadi, kamu sendiri yang membangun perusahaan itu, Enduk? Dari nol? Tanya seorang paman, suaranya penuh kekaguman yang baru. Aku mengangguk. Betul, paman. Dengan izin Allah dan kerja keras. Ya ampun, kok bisa sih? Dulu kan kamu ya, begitulah. Ujar bibi lain, berusaha mencari kata-kata yang pas untuk menggambarkan diriku yang dulu, yang mereka pandang rendah. Mereka mencoba mengubah nada bicara mereka, mencari cara untuk memperbaiki kesan yang sudah terlanjur mereka bangun. Aku tersenyum dalam hati. Dulu, mereka mungkin menyebutku lemah, tidak punya masa depan, atau hanya akan jadi ibu rumah tangga biasa. Kini, kata-kata itu seolah tertelan kembali oleh mereka sendiri. Beberapa sepupu yang tadinya menjaga jarak, kini mencoba mendekatiku. Mereka yang dulu sering memamerkan kekayaan dan pencapaian mereka, kini tampak lebih rendah hati. Salah satu sepupuku, yang dulu sering mencibir penampilanku, menghampiriku dengan wajah sedikit memerah. Maafkan aku, ya, ujarnya pelan, nyaris berbisik. Dulu aku suka bercanda soal penampilanmu. Aku nggak tahu kalau kamu sesukses ini. Aku menatapnya. Ada ketulusan yang samar di matanya, bercampur dengan rasa malu. Aku tahu, ini bukan hanya tentang penampilanku, melainkan tentang seluruh penilaian mereka terhadapku. Tidak apa-apa, jawabku, dengan senyum ramah. Yang penting kita semua sehat dan bahagia. Ia mengangguk kikuk, lalu bergeser pergi, seolah tak tahu lagi harus berkata apa. Aku tahu. Mereka membutuhkan waktu untuk mencerna semua ini. Untuk menerima kenyataan bahwa orang yang selama ini mereka abaikan, kini menjadi pusat perhatian. Ayah dan ibuku duduk di sampingku. Sesekali tersenyum bangga ketika melihat bagaimana keluarga besar kini memperlakukanku. Ibu tidak menyangka, Enduk, reaksinya akan sebesar ini, bisik ibu. Mereka memang baru tahu, Bu, jawabku. Selama ini kan aku tidak pernah cerita banyak. Aku melihat paman dan bibi yang mengatur acara ini, menghampiriku dengan senyum lebar dan ucapan terima kasih yang tulus. Mereka adalah satu-satunya di keluarga besar yang kooperatif denganku sejak awal, meskipun mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Kini, mereka menatapku dengan rasa hormat yang mendalam. Terima kasih banyak, Enduk, kata paman yang menjadi koordinator acara. Acara ini sukses besar berkat bantuanmu. Kami tidak tahu harus bilang apa. Sama-sama, paman, jawabku. Saya senang bisa membantu. Aku tahu, mulai sekarang, hubungan di keluarga besar ini tidak akan sama lagi. Akan ada perubahan. Ada yang mungkin masih sulit menerima. Ada yang akan mencoba mengambil keuntungan. Dan ada pula yang benar-benar akan melihatku dengan pandangan baru. Aku tidak berharap mereka semua akan berubah menjadi orang yang berbeda. Aku tahu, karakter seseorang tidak bisa diubah semudah itu. Namun, setidaknya, mereka tidak akan lagi memandangku rendah. Mereka tidak akan lagi meremehkanku. Dan itu sudah lebih dari cukup bagiku. Aku melihat sekeliling. Tenda megah itu, hidangan mewah itu, musik yang meriah itu, semuanya adalah hasil dari kerja keras timku dan investasi yang aku lakukan.
Aku tidak melakukannya untuk pamer atau untuk balas dendam. Aku melakukannya karena aku mampu, dan aku ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga besar, meskipun mereka tidak pernah melihat potensiku. Ini adalah kemenangan bagiku. Kemenangan atas keraguan diri, atas rasa sakit hati yang pernah aku rasakan, dan atas semua penilaian yang tidak adil. Kemenangan yang datang bukan dengan kemarahan, melainkan dengan ketenangan dan senyum tulus. Aku tidak ingin mereka merasa terbebani atau merasa bersalah. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa setiap orang, tidak peduli dari mana asalnya atau bagaimana penampilannya, memiliki potensi yang luar biasa. Dan bahwa kesuksesan tidak selalu terlihat dari luar. Kadang, ia tumbuh diam-diam, menunggu waktu yang tepat untuk bersinar. Setelah acara pernikahan usai, dan kemewahan tenda dibongkar kembali, desa kembali ke rutinitasnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Aku bisa merasakan perubahan dinamika di keluarga besar. Bisikan-bisikan tentangku tidak lagi bernada meremehkan, melainkan penuh rasa ingin tahu, bahkan kekaguman. Teleponku mulai sering berdering. Bukan lagi dari teman-teman dekat atau rekan bisnis, melainkan dari bibi dan paman yang dulu jarang menghubungiku. Mereka menanyakan kabar, menawarkan untuk berkunjung, atau sekadar berbasa-basi. Aku tahu, ini adalah upaya mereka untuk mendekat, untuk memahami lebih jauh tentang diriku yang baru mereka ketahui. Beberapa sepupu juga mencoba menjalin komunikasi. Mereka yang dulu sering memamerkan kesuksesan, kini justru lebih sering bertanya tentang pekerjaan atau meminta nasihat. Ada yang menanyakan peluang bisnis, ada yang menanyakan tentang manajemen keuangan, bahkan ada yang meminta bantuanku untuk proyek-proyek mereka. Aku menyambut perubahan ini dengan bijak. Aku tidak menutup diri, namun juga tidak terlalu membuka diri. Aku tetap menjaga batasan, memastikan bahwa hubungan ini didasari oleh rasa saling menghormati, bukan hanya karena mereka baru mengetahui kemampuanku. Suatu sore, seorang bibi yang dulu paling sering mencibirku, datang berkunjung ke rumahku. Ia membawa buah tangan, dan senyumnya sangat ramah, jauh berbeda dari yang ku kenal. Ia duduk di teras, menyesap teh yang kubuatkan, dan mulai bercerita. "Maafkan saya ya, Enduk," ujarnya. Matanya sedikit berkaca-kaca. "Dulu saya sering bicara yang tidak-tidak tentang kamu. Saya pikir kamu tidak akan bisa sukses. Saya menyesal sekali." Aku menatapnya. Ada ketulusan dalam nada suaranya kali ini. "Tidak apa-apa, Bei," jawabku lembut. "Semua orang bisa salah. Yang penting kan sekarang kita saling mendoakan." Ia mengangguk, lalu melanjutkan. "Saya bangga sekali sama kamu. Kamu sudah membuktikan kalau perempuan itu bisa mandiri, bisa sukses, bahkan lebih dari laki-laki." Aku tersenyum. Aku tahu, ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang semua perempuan di desa ini, yang mungkin juga sering dipandang sebelah mata. Aku berharap, ceritaku bisa menjadi inspirasi bagi mereka. Ayah dan ibuku juga merasakan perubahan ini. Mereka tidak lagi merasa minder saat bertemu dengan keluarga besar. Justru sebaliknya, mereka merasa bangga. Aku melihat mereka tersenyum lebih sering, dan berbicara dengan lebih percaya diri. "Sekarang paman dan bibi jadi sering mampir ya, Enduk," kata ayah suatu malam, saat kami makan malam bersama. "Iya, Pak. Alhamdulillah," jawabku. "Kamu jangan sombong ya, Enduk," pesan ibu. "Tetaplah jadi anak yang rendah hati." "Insya Allah, Bu," kataku. Aku tahu, kesuksesan adalah amanah. Dan aku tidak akan pernah melupakan dari mana aku berasal, atau siapa yang selalu bersamaku di masa-masa sulit. Dinamika di grup WhatsApp keluarga juga berubah drastis. Dulu, aku sering menjadi pembaca pasif. Sekarang, namaku sering disebut, mereka sering menanyakan pendapatku, atau sekadar menyapa. Beberapa bahkan mengunggah foto-foto acara pernikahan, dan menuliskan caption yang memujiku. Aku tahu,
Perubahan ini tidak akan terjadi dalam semalam. Akan ada proses. Akan ada beberapa yang masih menyimpan keraguan, atau bahkan kecemburuan. Namun, setidaknya, pandangan mereka terhadapku sudah berubah. Aku tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada mereka. Aku sudah membuktikannya kepada diriku sendiri, dan kepada Allah. Itu sudah lebih dari cukup. Aku bisa melangkah maju, membangun masa depanku, dan terus berkarya, tanpa beban masa lalu yang mengikat. Aku menyadari bahwa terkadang Tuhan menggunakan cara yang tak terduga untuk menunjukkan kebenaran. Dan aku bersyukur, karena dengan cara ini, aku tidak hanya bisa membuktikan diri, tetapi juga bisa menginspirasi orang lain, terutama mereka yang mungkin sedang merasakan apa yang dulu aku rasakan. Waktu berlalu. Sejak pengungkapan itu, aku tidak lagi merasakan beban di pundakku. Aku tidak lagi merasa perlu menyembunyikan pencapaianku, atau takut akan pandangan meremehkan orang lain. Justru sebaliknya, aku merasa lebih bebas dan tenang. Aku menyadari bahwa ini bukan hanya tentang diriku, tetapi tentang sebuah hikmah besar yang bisa diambil dari perjalanan hidup ini. Aku semakin banyak diminta untuk berbicara di berbagai acara, baik di desa maupun di kota, tentang kisahku membangun perusahaan dari nol. Aku berbagi pengalaman tentang bagaimana jatuh bangunku, tentang bagaimana aku menghadapi keraguan dari orang-orang terdekat, dan tentang bagaimana aku tetap mempertahankan keyakinanku pada diri sendiri dan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali aku bercerita, aku selalu menekankan pentingnya kerja keras, ketekunan, dan kejujuran. Aku juga selalu mengingatkan bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang harta, melainkan tentang kebermanfaatan bagi orang lain. Aku bersyukur, kisahkan ini menginspirasi banyak orang, terutama perempuan-perempuan muda di desa yang ingin mengejar impian mereka. Hubunganku dengan keluarga besar kini jauh lebih baik. Mereka tidak lagi memandangku sebagai si bungsu yang tidak punya apa-apa, melainkan sebagai sosok yang dihormati dan disegani. Mereka sering meminta nasihatku, atau sekadar berbagi cerita. Aku selalu berusaha melayani mereka dengan sabar dan tulus, tanpa ada dendam sedikit pun di hatiku. Paman dan bibi yang dulu paling sering meremehkanku, kini menjadi yang paling sering memujiku. Mereka sering menceritakan kisahku kepada tetangga atau kerabat lain, dengan nada bangga. Aku tahu, ini adalah cara mereka untuk memperbaiki kesalahan masa lalu, dan aku menghargainya. Aku juga semakin dekat dengan ayah dan ibuku. Mereka adalah pilar kekuatanku selama ini. Mereka selalu menjadi pendengar setia, dan pemberi semangat yang tak pernah lelah. Aku sering mengajak mereka bepergian, atau sekadar menikmati waktu bersama di rumah. Aku ingin membalas kebaikan mereka, meskipun aku tahu, kasih sayang orang tua tak bisa dibalas dengan apapun. Aku menyadari bahwa semua peristiwa yang aku alami, termasuk pandangan meremehkan dari keluarga besar, adalah bagian dari proses yang membentuk diriku menjadi seperti sekarang. Itu adalah ujian, yang justru menguatkan tekadku untuk membuktikan bahwa aku mampu. Itu adalah dorongan bagiku untuk tidak menyerah, dan terus berjuang. Aku tidak pernah merasa perlu untuk memamerkan kekayaan atau kesuksesanku. Bagiku, itu semua hanyalah titipan dari Allah. Yang terpenting adalah bagaimana aku menggunakan titipan itu untuk kebaikan, dan bagaimana aku tetap menjadi pribadi yang rendah hati, meskipun sudah mencapai banyak hal. Setiap pagi, saat aku duduk di teras rumah sederhana ini, menghirup udara segar desa, aku merasa damai. Damai karena aku sudah berdamai dengan masa lalu. Damai karena aku sudah membuktikan apa yang perlu kubuktikan. Dan damai karena aku tahu, di mata Allah, aku adalah hambanya yang berusaha memberikan yang terbaik. Rumah sederhana ini adalah saksi bisu perjalananku. Saksi bisu setiap tetes keringat, setiap doa yang terucap, dan setiap harapan yang aku sematkan. Aku tidak pernah merasa perlu untuk meninggalkannya. Meskipun aku mampu membeli rumah yang lebih mewah di kota. Bagiku, rumah ini adalah pengingat. Pengingat dari mana aku berasal,
dan pengingat akan semua perjuangan yang telah mengantarku pada titik ini. Aku sering merenung, betapa ajaibnya takdir Allah. Siapa sangka, seorang perempuan berjilbab dari desa kecil yang dulu dipandang sebelah mata, kini bisa berdiri tegak, dengan segala pencapaiannya, dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kini, setahun setelah acara pernikahan megah itu, hidupku terasa jauh lebih lengkap. Aku tidak lagi dihantui oleh bayang-bayang masa lalu atau rasa minder. Aku telah menemukan kedamaian dalam diriku sendiri, dan dalam penerimaan dari orang-orang di sekitarku. Perusahaanku terus berkembang pesat. Aku kini memiliki tim yang solid, yang tidak hanya profesional, tetapi juga berintegritas. Kami terus berinovasi, menciptakan peluang baru, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Aku sering mengadakan program-program sosial di desa, membantu anak-anak kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak, atau memberikan pelatihan keterampilan bagi ibu-ibu rumah tangga. Ini semua adalah bentuk syukurku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan dengan keluarga besar semakin hangat. Mereka sering mengundangku untuk makan malam bersama, atau sekadar berkumpul di rumah salah satu dari mereka. Percakapan kami tidak lagi didominasi oleh perbandingan atau pamer kekayaan, melainkan oleh canda tawa, berbagi cerita, dan saling mendukung. Aku melihat paman dan bibi yang dulu meremehkanku, kini menatapku dengan tatapan penuh kasih dan bangga. Mereka tidak lagi menyebut-nyebut masa laluku yang sulit, melainkan lebih sering berbicara tentang inspirasi dan kekuatan yang aku berikan. Aku tahu, hati mereka telah berubah, dan itu adalah hadiah terbesar bagiku. Ayah dan ibuku adalah kebahagiaanku yang paling utama. Aku berusaha semaksimal mungkin untuk membahagiakan mereka, memberikan yang terbaik untuk sisa usia mereka. Melihat senyum di wajah mereka, mendengar tawa mereka, adalah motivasi terbesarku. Mereka adalah bukti nyata bahwa dua orang tua adalah kunci segala kesuksesan. Aku juga menemukan kedamaian dalam menjalani kehidupanku sebagai seorang perempuan berjilbab. Jilbabku bukan lagi sekadar penutup aurat, melainkan simbol kekuatan, identitas, dan keyakinan. Aku bisa membuktikan bahwa seorang muslimah bisa berkarya, bisa sukses, tanpa harus melepaskan identitas agamanya. Masa depan terasa begitu cerah. Aku punya banyak rencana, banyak impian yang ingin aku wujudkan. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarku, dan untuk bangsa ini. Aku ingin terus belajar, terus berkembang, dan terus memberikan manfaat bagi sesama. Suatu sore, aku duduk di teras rumahku, memandangi senja yang merona di balik bukit. Angin sore yang lembut membelai wajahku, membawa serta aroma melati yang selalu menenangkan. Aku teringat kembali pada hari ketika undangan itu datang, dan semua luka lama yang kembali terbuka. Kini, semua itu hanya menjadi kenangan, sebuah bagian dari perjalanan yang membentuk diriku. Aku tersenyum. Bukan senyum tipis yang penuh arti rahasia seperti dulu, melainkan senyum tulus yang memancarkan rasa syukur. Aku bersyukur atas setiap ujian, setiap rintangan, setiap tatapan meremehkan yang pernah aku terima. Karena tanpa itu semua, aku mungkin tidak akan pernah menjadi diriku yang sekarang. Aku adalah bukti bahwa kesuksesan tidak selalu terlihat dari luar. Ia bisa tumbuh dalam diam, berproses dalam sunyi, dan bersinar pada waktunya. Dan yang terpenting, kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa menginspirasi orang lain, dan tetap menjadi pribadi yang rendah hati di tengah segala kemegahan. Aku memejamkan mata, merasakan hembusan angin. Hidup ini memang penuh kejutan. Dan aku siap, dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur, untuk menyambut setiap kejutan yang akan datang. Aku adalah seorang perempuan berjilbab dari desa kecil, yang pernah dipandang rendah, namun tak gentar melangkah, dan kini, aku berdiri tegak, membawa nama baik dan kebermanfaatan bagi semesta.